Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah berjumpa pasti akan ada yang kita bicarakan. Dan hari ini saudara-saudara, ini saudara-saudara, ini penting ini. Kita akan bicara tentang peluang lolosnya Harimau Malaya ke semifinal setelah kejadian kontroversial di pertandingan melawan Vietnam di Hanoi. Kita akan bahas pula apa yang sebenarnya terjadi pada pertandingan itu, tentang keputusan wasit yang ya begitu deh, Ryuji Sato, kemudian tentang Don Van Hau yang bikin rusuh. Kita menyebutnya, kami di sini di Jawa sini menyebutnya kisruh. Tukang kisruh si Don Van Hau. Terus kita juga akan bahas bagaimana taktik Kim Pan-gon yang tidak berjalan dengan semestinya. Dan tentu saja nanti kita bahas lagi tentang bagaimana kedepannya setelah ini melawan Singapura. Apakah Malaysia masih punya peluang lolos atau bagaimana? Ya, ini akan kita bahas saudara-saudara di edisi kali ini. Saudara-saudara, jadi begini saudara-saudara, pertandingan Vietnam melawan Malaysia ini adalah salah satu yang paling baik di Piala AFF sejauh ini. Paling menarik lah, intinya paling menegangkan, paling penuh drama. Nah, pada awalnya saudara-saudara, Kim Pan-gon itu membuat banyak orang terkejut, termasuk Pak Hang-seo. Saya yakin Pak Hang-seo juga terkejut dengan pilihan menggunakan formasi 4-3-3 yang pada penerapannya bisa berubah menjadi 4-2-3-1. Itu terkejut karena biasanya Kim Pan-gon menggunakan 3 back, 3 pemain di belakang, 3-4-3, terus 5-4-1, kayak begitulah kombinasinya. Ternyata itu berhasil pada awalnya. Vietnam kesulitan mengembangkan permainan mereka. Lini tengah mereka tidak bisa mengontrol permainan. Tetapi semuanya berubah ketika Don Van Hau melakukan pelanggaran di kotak penalti kepada Asmi atau siapa, menit ke-16. Nah, dari situlah permainan Malaysia hancur saudara-saudara. Ngedrop, bahasanya ngedrop. Mental pemainnya runtuh seketika. Kenapa bisa seperti itu? Karena wasit tidak memberikan pelanggaran itu ya. Itu menit ke berapa ya? 16 atau ke 17 itu. Nah, itulah awal mula bencana Malaysia. Kekalahan Malaysia itu berawal dari situ. Pemain itu langsung jatuh ketika wasit tidak dianggap tidak adil. Itu langsung jatuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda harus ingat saudara-saudara, pemain Malaysia yang ini adalah bukan tim utama kan. Banyak yang masih minim jam terbang. Jam terbangnya minim. Pengalaman di pertandingan internasional minim. Pengalaman jam terbang. Jadi sulit untuk memahami apa yang terjadi dengan tensi sebuah pertandingan yang keras seperti itu. Nah, itu bikin Malaysia ngedrop. Dan ternyata ya benar terbukti dengan setelah itu kan Vietnam bisa leluasa mengontrol permainan, bisa lebih dominan lah. Dan kondisi Malaysia semakin ngedrop ya setelah semakin parah lagi, bertambah parah ya setelah penalti itu yang di menit berapa itu, yang di babak kedua itu udah istilahnya killing the game. Nah, itu sebenarnya saudara-saudara, Kim Pan-gon bisa mengatasi itu kalau dia tidak bermain terbuka saudara-saudara. Tidak bermain terbuka dengan bermain ya seperti yang waktu itu saya ulas sebelumnya, di edisi sebelumnya kan saya bilang menghadapi Vietnam itu nggak usah terbuka.
Defensif tidak apa-apa, parkir bus tidak masalah. Itu kuncinya di situ, gunakan disiplin, lakukan serangan balik. Waktu itu kan saya udah pesan sama si Kim Pan-gon, waspadalah, waspada. Ternyata, tapi ya itu bisa saya maklumi karena kan Malaysia sempat Vietnam itu di babak pertama itu kan sempat main dengan 10 pemain dan itu otomatis membuat pemain lawan yang punya kelebihan pemain itu biasanya akan bernafsu untuk menyerang. Nah, sayangnya ya itu tadi yang saya bilang, mentalitasnya tidak cukup untuk menghadapi sebuah pertandingan besar karena mayoritas pemain yang tampil di Piala AFF ini adalah memiliki jumlah caps internasional yang sedikit, minim. Beda kasusnya, beda case-nya kalau pemain-pemain yang tampil adalah pemain-pemain yang mayoritas dari GDT itu, Johor Darul Taksim itu akan beda kondisinya, saudara-saudara. Makanya dari itu kan yang sejak awal waktu pengumuman skuad kan saya udah berpesan kepada teman-teman di Malaysia bahwa pilihan untuk menggunakan tim B plus B plus atau Amin itu bukan sebuah pilihan yang bijak. Walaupun Piala AFF ini tidak masuk kalender FIFA, tapi lawan-lawan Malaysia ini tampil dengan kekuatan terbaik dan itu butuh pemain-pemain yang berpengalaman juga gitu loh. Tapi ya sudahlah, saudara-saudara, itu kan nasi sudah menjadi bubur. Jadi saudara-saudara, kondisinya semakin parah ketika Ryuji Sato membuat sejumlah keputusan yang itu bisa debatable lah. Yang terutama yang pertama itu yang tadi saya bilang, pelanggaran Duan Van Ho sama kepada Asmi. Terus itu memang kontroversial, saudara-saudara. Itu harusnya dia penalti, harusnya dia pelanggaran, harusnya dia penalti karena itu jelas di dalam kotak. Dan itu pula karena ya yang saya bilang, minim jam terbang pengalaman internasional itu berpengaruh kepada mental pemain kan, kepada pemain ketika berada dalam sebuah pertandingan menghadapi lawan yang tangguh dengan tekanan yang besar. Dan itu terbukti Asmi bikin yang waktu pelanggaran yang berujung penalti itu, saudara-saudara, di kotak penalti Malaysia. Nah, kenapa Malaysia membuat Vietnam mendapatkan penalti? Karena Asmi menendang kepalanya Duan Van Ho. Itu ada rekamannya, udah jelas rekamannya di situ. Dia menendang. Kenapa dia bisa menendang? Karena dia emosi, saudara-saudara. Dia jam terbang dia ya yang seperti yang saya bilang, pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Bermain di level internasional seperti itu beda. Tampaknya si Asmi ini kesal dengan entah dengan wasit, dengan Duan Van Ho, karena kejadian pertama, bisa juga karena sebelum si Asmi mukul nendang kepalanya Duan Van Ho itu kan seharusnya itu pelanggaran Vietnam kepada Malaysia, tetapi wasit memilih untuk mengabaikan itu. Itulah yang membuat Asmi itu emosi, saudara-saudara, dan berujung wasit menunjuk penalti. Kenapa itu penalti walaupun kejadiannya di luar, saudara-saudara? Itu sudah sesuai dengan law of the game. Rule-nya itu udah tepat. Jadi ada di artikel 12.4. Nah, itu udah banyak juga dibahas. Itu memang pelanggarannya seperti itu. Karena kenapa dia ditunjuk penalti? Karena posisi pelanggarannya terjadi dalam garis itu di belakang, walaupun itu di luar kotak penalti, tapi itu masih sejajar dengan garis di dalam, dianggapnya masih di dalam penalti. Kalau itu pelanggarannya ada di garis samping dekat corner kick itu, maka itu akan terjadi tendangan bebas
tendangan bebas di situ di tempat pelanggaran. Tapi karena itu terjadi di luar kota, di luar garis gawang, dan tetapi masih dalam, dianggapnya itu peraturannya begitu saudara-saudara, dianggapnya masih di dalam gawang, maka itu dianggap sebagai penalti oleh pemain Vietnam. Nah, wasit itu seharusnya sebelum terjadinya pelanggaran itu, sebelum terjadinya pelanggaran si Asmi menendang kepalanya Doan Van Hau, itu seharusnya itu harusnya pelanggaran untuk Vietnam, tendangan bebas untuk Malaysia. Tapi entah mengapa si Ryuji Sato memilih untuk tidak memberikan pelanggaran. Kemungkinan dia berpikir bahwa bola itu akan out. Jadi tidak perlu lagi diberikan tendangan bebas, cukup tendangan gawang. Tapi ternyata kan kemudian ada kejadian susulan dengan tendangan Asmi ke kepala Doan Van Hau itu. Jadi waktu itu kan kalau saudara-saudara perhatikan, si wasit itu dia walaupun pertandingan udah berjalan lagi, si wasit itu matanya dia masih melihat langsung kejadian waktu itu di pojokan itu, dia masih melihat itu. Baru setelah itu dia meniup peluit dan memutuskan bahwa itu pelanggaran kartu merah, penalti seperti itu. Itu seperti begitu, saudara. Nah, saudara-saudara, selain mental pemain Malaysia yang down, yang ngedrop setelah terjadinya kekacauan gara-gara wasit itu, menurut saya itu adalah by design, saudara-saudara. By design oleh Vietnam. Vietnam itu memang sengaja bermain untuk memancing emosi pemain Malaysia, untuk membuat konsentrasi pemain Malaysia buyar, apa istilahnya, hancurlah pokoknya. Mental itu memang sudah by design. Buktinya pre-match sebelum pertandingan itu kan Park Hang-seo itu sesumbar di media Vietnam, ya kayaknya dikutip di mana-mana lah, termasuk di Indonesia dia dikutip bahwa dia meremehkan Kim Pan-gon. Dia menyebut Kim Pan-gon tuh apa nih pelatih, nggak punya taktik, miskin pengalaman, miskin jam terbang. Nah, kayak begitulah. Itu dia cywarnya di situ. Kemudian bukti lain adalah Doan Van Hau itu, saudara-saudara. Doan Van Hau ini, saudara-saudara, itu adalah pemain yang licik, pemain kasar, pemain tidak sportif. Itu dia memang sengaja ditempatkan di situ untuk memprovokasi pemain Malaysia. Sayangnya pemain Malaysia terpancing, saudara-saudara. Kan selain dengan insiden dengan Asmi, kan dia ada insiden dengan siapa ya? Syahrul apa siapa tuh? Syahrul Asah siapa? Pokoknya ada itu yang si pemain Malaysia itu mukul, kemudian reaksinya dia mukul kepalanya, lehernya Doan Van Hau. Itu ada di menit berapa itu, ada di situ. Itu memang sengaja. Kenapa pilihannya Van Hau? Saudara-saudara, kalau pendukung Indonesia pasti ingat pemain satu ini, Van Hau. Waktu sebelum pre-match di video saya sebelumnya kan saya juga udah membahas ini, pemain Doan Van Hau ini. Coba saudara bisa cek di video saya sebelumnya. Nah, pendukung Indonesia, supporter Indonesia hafal betul sama pemain ini. Jadi begini sudah tentang pemain ini. Waktu SEA Games 2019 di Manila, di Filipina, final itu Indonesia melawan Vietnam. Waktu itu Doan Van Hau ini bikin kakinya Evan Dimas, ankle-nya atau apanya ya, atau metatarsalnya, itu pokoknya di kakinya itu cedera. Itu dengan sengaja dia diinjak, saudara-saudara. Dan setelah Evan Dimas keluar, udah permainan Indonesia hancur, kalah waktu itu Indonesia. Padahal sebelum Evan Dimas itu keluar, itu udah 50-50 lah, imbang. Pokoknya permainannya menarik, jual beli serangan, Indonesia main terbuka, Vietnam main terbuka, kerepotan. Ya, Doan Van Hau itu main, pelatihnya juga Park Hang-seo itu, saudara-saudara. Kalau saudara ingat itu tahun 2019 itu kakinya patah waktu seremoni pemberian medali kan. Evan Dimas pakai kursi roda.
Terus ya si Doan Van Hau kemudian minta maaf sama Evan Dimas. Tapi ya kan sudah percuma kan, itu sudah insiden sudah terjadi. Dan yang terjadi adalah kemudian Doan Van Hau jadi enemy number one di Indonesia. Akun Instagram dia dibombardir, diserang oleh netizen Indonesia. Sampai kemudian dia menutup kolom komentarnya. Waktu itu dalam waktu nggak sampai 1 jam itu ada hampir 1 juta komentar. Udah isinya misuh-misuh ya, kalau bahasa Jawanya misuh-misuh. Misuh-misuh tuh apa ya? Maki-maki lah, mencaci maki. Itu Doan Van Hau. Itu memang tabiatnya begitu, dan itu memang taktiknya Vietnam begitu. Jadi sejak awal kan waktu saya bikin video preview kan, saya udah berpesan kepada saudara-saudara di Malaysia, hati-hati, waspadalah. Itu ingat saya masih ada itu. Silahkan saudara-saudara diputar lagi edisi sebelumnya, edisi yang berapa hari yang lalu lah itu saudara-saudara. Saudara-saudara, terus ke depan bagaimana ini saudara-saudara? Bagaimana peluang Malaysia? Peluang masih ada saudara-saudara, karena Malaysia masih akan pertandingan terakhir melawan Singapura di Bukit Jalil kan, pertandingan terakhir. Singapura kemarin menang lawan Laos. Sebelumnya juga menang lawan Myanmar. Nanti dia masih akan melawan Vietnam. Main lawan Vietnam kalau nggak salah di kandangnya Singapura. Ya berharap saja Malaysia, kalian Harimau Malaya, berharap saja Singapura kalah. Kalau Singapura kalah, ini akan jadi pertandingan yang penentuan di Bukit Jalil nanti. Tapi saya pesimis Vietnam akan mengalahkan Singapura, saudara-saudara, karena ini adalah bagian dari grand design oleh Park Hang-seo untuk memenangkan sebuah perang ya ini ya, bukan pertempuran ya. Saudara, silahkan disimak video-video saya sebelumnya tentang perang dan pertempuran itu, perang dan war dan battle, itu silahkan. Ini adalah, saya curiganya Park Hang-seo akan membiarkan Singapura setidaknya bermain imbang dengan Vietnam. Karena Vietnam itu udah imbang aja udah lolos ya. Kayaknya dia udah lolos ini. Udah pasti lolos. Nah, itu saya curiganya seperti itu. Tujuannya untuk menyingkirkan Malaysia. Karena dia pasti akan berpikir bahwa kalau nanti ketemu Malaysia di final, atau pokoknya ketemu tim-tim seperti Malaysia, seperti Indonesia di final atau di semifinal, di fase knock, itu lebih berat. Karena akan bermain di kandangnya. Ya tahu sendirilah kalau Vietnam main di Stadion Bukit Jalil ketemu Malaysia kan atmosfernya gila. Begitu pula kalau main di Indonesia di Gelora Bung Karno, atmosfernya lebih gila lagi, bisa naik barakuda itu. Nah, kayak begitu sudah. Jadi berbeda halnya kalau dia nanti ketemu Singapura di final atau di fase knockout, itu kan ya tahu sendirilah orang Singapura begitu sopan-sopan. Kalem-kalem. Nah, kemungkinan saya curiganya, nah kalau itu terjadi saudara-saudara, misalnya Singapura imbang atau bahkan bisa menang, ya ini ya berarti Malaysia butuh butuh kerja lebih keras di pertandingan terakhir. Karena saya yakin pertandingan terakhir Pak Malaysia bisa mengalahkan Singapura. Syaratnya sudah ini kuncinya ya. Dari pertandingan yang saya lihat, Singapura ini dia bermain dengan lebih banyak kepada long ball. Sayap dia akan mengirim umpan ke depan, itu yang anaknya Fandi Ahmad itu tinggi saudara. Itu tinggi dan itu bahaya sekali saudara-saudara kalau tidak diantisipasi. Malaysia butuh back yang tinggi untuk mengawal anaknya Fandi Ahmad itu. Terbukti waktu gol lawan Laos itu saudara-saudara, heading saudara-saudara. Irfan apa Iksan ya itu, pokoknya anaknya Fandi Ahmad lah itu. Itu bahaya. Waktu sebelumnya lawan Myanmar juga golnya asis dari si kipernya itu Sani.
Sani siapa ya? Hasan Sani ya. Nah, itu walaupun udah tua, itu dia udah kayak Alisson Becker, sudah kayak Ederson, tukang itu kelemahannya kelebihan Singapura itu dari situ. Dia main bola panjang dari sayap. Itu harus diwaspadai. Jadi Safawi sama Faisal itu jangan terlalu agresif, jangan harus tetap seimbang melihat pertahanan, karena begini, salah satu titik lemah juga kelebihan di Malaysia itu ya Safawi sama Faisal. Itu kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya mereka pemain yang bagus, lincah, bikin umpan, manuvernya bos. Tetapi kelebihannya kalau mereka terlalu agresif itu ada celah di situ. Kemudian Kim Pan-gon tidak punya banyak pilihan kedalaman skuadnya itu minimal, jadi tidak punya pemain pelapis yang kualitasnya hampir sama. Beda dengan Vietnam yang pemainnya merata, atau Thailand yang pemainnya juga pilihan pemain cadangan sama pemain intinya kualitasnya nggak beda jauh. Atau kayak Indonesia juga ada banyak variasi, misal kayak Sadil, kayak Witan, kayak Egi, kayak gitulah, kayak Yakob Sayuri, kayak Asnawi, bisa posisinya bisa ditukar-tukar kayak begitu, saudara-saudara. Nah, itu. Jadi pesan saya, hati-hati dengan anaknya Fandi Ahmad. Kalau nanti Malaysia ketemu Singapura itu bahaya. Bahaya itu anaknya Fandi Ahmad itu. Hati-hati di sayap, saudara. Dan ya kalau intinya begini, kalau Vietnam bisa ngalahin Singapura, peluang Malaysia untuk mengalahkan Singapura di Stadion Bukit Jalil dan lolos ke semifinal itu besar, saudara-saudara. Semoga saudara-saudara nanti kita bertemu di final. Jangan di semifinal sih, kalau ya kemungkinan semifinal bisa, tapi ya semoga final atau semifinal lah. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita yang ya begitulah pembahasan kita tentang evaluasi hasil pertandingan Malaysia di kandang Vietnam. Kontroversi yang terjadi, Ryuji Sato adalah man of the match di pertandingan tersebut, dan Duan Van Hau juga man of the match. Ya, itu dua orang itu tuh man of the match-nya. kita juga sudah membahas kemungkinan bagaimana nanti pertandingan melawan Singapura, bagaimana peluang kemungkinan lolosnya Malaysia ke semifinal. Ya, semoga saja Park Hang-seo nggak main mata sama Singapura, saudara-saudara. Kalau Park Hang-seo Vietnam dan Singapura main mata, ya mohon maaf, karena ini AFF ini memang lucu, saudara-saudara. Begitulah AFF itu. Indonesia itu udah berkali-kali udah dikerjain, udah dirugikan sama AFF ya. Ya memang begitu AFF. Jadi berharap saja Vietnam dan Singapura main secara fair, secara jujur, secara benar-benar sportif, supaya peluang Malaysia untuk lolos ke babak berikutnya lebih besar. Sebab begini, kalau saya pelatih Vietnam, saya akan milih Singapura lolos ke semifinal dibanding Malaysia, karena pasti akan lebih berat lawan Malaysia, lawan Indonesia, lawan Thailand. Begitu, itu logikanya begitu, sudah. Dan untuk hal memilih-milih lawan seperti itu, Vietnam itu ahlinya. Indonesia itu tim U20, U19 sudah pengalaman itu beberapa bulan lalu. Jadi ya begitu, saudara-saudara, ya berharaplah yang baik-baik. Semoga kita beruntung, Indonesia dan Malaysia bisa jumpa di final, dan tentu saja Indonesia yang menang. Oke, saudara-saudara, ya saya rasa udah cukup ya. Kalau ada salah-salah kata ya saya mohon maaf. Kalau itu sebuah kebenaran, ya memang itu benar, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa ini berguna, channel ini berguna, silahkan like, share, and subscribe. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Facebook dan Instagram. Kalau ada waktu kita sambung kembali di lain kesempatan. Salam olahraga dan merdeka.